bersuka cita oleh karena Tuhan. Di sini ada ada Liora dan Om Besar pastinya. Tak kelihatan tapi Om Besar kedengaran main keyboardnya ya adik-adik. Oke, adik-adik yang di rumah bersuka cita dan siap memuji Tuhan. Kakak punya yel-yel. Kita sama-sama mau belajar terus berkatakan ini supaya menjadi kekuatan bagi kita karena kita punya Tuhan yang kuat, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, dan Dia sanggup melakukan apapun juga. Gak ada yang Tuhan tidak sanggup untuk melakukan. Nothing is impossible. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Ya, siap-siap. Ayo Liora, maju sini, siap. Ya. 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Lagi. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Yeah. Bisa kan gampang adik-adik? Pelan-pelan ya. Coba sekali lagi. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ya, gitu ya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus kita. Dia melakukan segala perkara yang dahsyat buat hidup kita. Ya Liora, Liora bergembira nggak? Iya. Suka cita nggak? Iya. Apalagi kalau di rumah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Aku gembira di rumah Tuhan. Oke, mari yang besar. Ya. Kita bergembira di rumah Tuhan. Senyum. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk
anak yang baik dan dengar-dengaran. Yuk kita menyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Ya, Biora ya. Yuk kita nyanyi yuk semuanya. Haleluya. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh nakal. Adik-adik kita buang jauh-jauh kenakalannya, buang jauh-jauh bohongnya, supaya jadi anak yang baik. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Yeay. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, masih akan selalu jadi anak-anak yang baik, yang tidak nakal, tidak suka bohong, tidak suka mencuri, bahkan menjadi anak yang suka menolong dan mengasihi sesamanya. Yuk adik-adik, kita kan harus hidup sesuai firman Tuhan ya. Kita mau hidup terus berjalan bersama Tuhan, karena berjalan bersama Tuhan itu luar biasa. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan sambil berolahraga ya. Kita mau jalan sama Tuhan. Ya. Yeay. Ya. Yuk. Jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan. Kalau ada kata jalan, kita berbalik arah. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi ya. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik yang manis yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu. Engkau menyertai jalan-jalan kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom Karis Kids. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak-kakak.
kok kakak-kakak? Kan padahal cuma ada Kak Citra di sini. Tenang adik-adik, nggak cuma ada kakak, tetapi juga ada kakak-kakak yang lain. Pertama adalah Kak Okta. Hai adik-adik yang di rumah. Oke, dan nggak cuma ada Kak Citra, Kak Okta, tapi ada satu lagi. Kakak siapa ya? Kita? Hai adik-adik dan Kaliana. Nah, di sini kita ada bertiga. Ada Kak Citra. Kak Okta. Kaliana. Nah, kita mau bahas apa sih? Oke, kita mau bahas yang seru adik-adik. Kita mau bahas tentang ketaatan. Itu, ketaatan. Apa ya ketaatan itu? Nah, kita akan coba yuk, kita tanya satu-satu. Menurut Kak Okta, kalian itu ketaatan apa sih? Dan kira-kira perlu nggak ya? Oke, pertama adalah menurut Kak Okta, ketaatan itu apa sih, Kak? Menurut Kak Okta, ketaatan itu adalah kita dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, dan kepada kakak juga bisa, dan terutama kepada Tuhan. Oke, Gitu. itu versinya Kak Okta. Coba Ya. kita mau dengar. Oke, menurut Kaliana, ketaatan itu apa ya? Nah, kalau menurut Kaliana sendiri sih, taat itu kayak misalnya di sekolah kalian mau ngerjain PR harus dikerjakan. Terus ikut Zoom sekolah yang lagi sekolahnya di rumah kan ya adik-adik. Jadi harus ikut, nggak boleh bolos. Oh, tidak. Ada lagi, Kak? Udah sih itu aja. Nah, ada nggak sih tokoh di Alkitab yang menurut kalian kayaknya tokoh ini bisa mewakili karakter ketaatan? Ada tidak? Kalau dari Kak Okta ya, kalau dari Kak Okta paling seneng dan paling memang menjadi panutan adalah Yosua. Ketika Tuhan berfirman kepada Yosua untuk tidak ke kiri dan tidak ke kanan, dan Yosua mengikuti apa perintah Tuhan. Itu untuk Kak Okta loh ya. Lagi. Kalau kalian siapa, Kak? Tokoh Alkitabnya? Kalau Kaliana Nabi Nuh adik-adik. Kenapa? Karena dia taat sama perintah Tuhan. Itu aja sih. Oh, oke. Nah, kira-kira selama liburan ini loh adik-adik taatnya. Ayo, adik-adik taatnya. Pertama, apakah adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya atau jarang-jarang Kedua, masih taatnya dengar-dengaran kalau orang tua adik-adik bilangin atau memanggil kalian atau nanti aja, atau masih taatnya untuk terus mengerjakan PR walaupun atau mengerjakan tugas walaupun tidak ada guru di samping kalian. Nah, untuk kakak-kakak, kira-kira nih selama corona ini ya, kita kan belum bisa ketemu ya nih sama adik-adik kita, yang pasti kalian kangen dong sama mereka. Iya, kangen banget. Sama nih, kakak juga kangen banget. Nah, selain kita juga berdoa agar corona atau COVID-19 cepat berlalu dari negara kita atau dari dunia ini atau bumi ini, adik-adik. Nah, selama COVID-19 ini nih, kita kan belum bisa tatap muka, belum bisa berjabat tangan, kita belum lihat secara langsung, secara fisik satu dengan yang lain. Kira-kira ada nggak kakak-kakak mungkin dorongan untuk adik-adik kita yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, kira-kira harus bagaimana sih untuk kita bisa belajar ketaatan di rumah atau mungkin ya selama COVID-19 ini? Menurut Kaliana? dulu? Kalau menurut Kaliana sih, kalau untuk urusan ibadah ya hari Minggu kita harus tetap ikut ibadah online. Kan udah dibuatin sama Kak Citra dan tim yang lain. Kita juga harus menghargai apa yang sudah mereka berikan, dan melalui ibadah online juga kita masih tetap ibadah loh adik-adik. Tetap semangat ya, dan untuk sekolah juga. Nah, kalau dari Kak Okta, Apa, Kak? yang pertama, karena kita libur begitu panjang, otomatis kita harus taat untuk mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru lewat pelajaran online.
Satu, tetap mengerjakan tugas. Kedua, terus belajar. Karena di dalam masa-masa seperti ini, adik-adik jangan tinggal diam, jangan menunggu disuruh, tetapi dengan sendirinya belajar untuk taat melalui pelajaran, apa yang guru sampaikan, apa yang orang tua perintahkan untuk supaya bisa belajar, untuk terus pikirannya terkoneksi dengan pelajaran, taat dengan apa yang guru-guru sampaikan, apa yang guru-guru tugaskan, itu adik-adik di rumah harus mengerjakan semuanya. Itulah bentuk ketaatan, bukan hanya kepada guru, tapi nanti juga kita akan taat kepada Tuhan. Yes. Betul. Gitu. Nah, tadi adik-adik kita tadi udah membahas ketaatan kita kepada Tuhan, kepada orang tua atau keluarga, kepada sekolah, di mana kita bersekolah pastinya. Nah, adik-adik kira-kira nih, ada nggak sih ruginya kalau kita nggak taat? Atau nggak masalah buat hidup saya? Kita lihat, kita dengar dari kakak-kakaknya. Yuk. Ya, menurut Kaliana, kalau nggak taat itu rugi banget loh. Bisa aja kita menjadi orang yang sombong, terus suka melawan orang tua. Itu kan nggak baik ya adik-adik. Itu aja sih menurut Kaliana. Kalau menurut Kak Okta, tidak taat itu kita akan menjadi pribadi yang kurang peka dengan sekeliling kita. Kita tidak mau dengar-dengaran dengan orang tua, kita tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang rugi ketika kita tidak mau belajar, siapa? Yang rugi pasti adik-adik sendiri, karena tidak akan menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita akan sering bentrok dengan orang lain, kita tidak mau diatur, kita tidak mau dididik. Nah, itulah bentuk ketidaktaatan. Nah, untuk saat ini lebih baik kita harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, dan terutama kepada guru, dan juga terutama kepada Tuhan. Itu aja dari Kak Okta. Nah, adik-adik, kan adik-adik sudah dengar ya, bahwa ternyata ada ruginya lo tidak taat. Nah, untuk itu adik-adik yuk mari sama-sama. Kakak-kakak juga masih belajar kok untuk kita taat. Iya. Oke, terkadang kakak-kakaknya juga lupa, atau mungkin sekali lagi kita masih manusia. Terkadang kita hilaf, tetapi yuk kita sama-sama belajar. Kita mau taat sama Tuhan, kita mau taat sama orang tua kita, dan kita mau taat sama sekolah. Kalau adik-adik masih bersekolah pastinya. Dan untuk itu mari kita sama-sama taat. Nah, untuk itu adik-adik, jangan lupa ada ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya dari mana? Nah, berikut ini. Ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tentang ketaatan. Apa arti ketaatan? Kira-kira keuntungannya atau fungsi ketaatan itu apa? Dan kerugiannya apa? Kita telah dengarkan. Dan tadi juga ada tokoh-tokoh Alkitab juga. Ada apa? Yosua dan Nuh. Dan adik-adik, sekali lagi, tokoh utama yang menjadi contoh yang paling berpengaruh tentang ketaatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus Kristus adik-adik? Karena sekali lagi, Tuhan mau mati bagi kita. Tuhan mau menebus dosa kita. Dia mau taat sampai mati di kayu salib, bukan untuk kuat gagahnya, tetapi untuk menebus kita semua adik-adik, menebus kakak-kakak di sini dan menebus adik-adik juga yang ada di rumah. Karena Yesus Kristus sayang kepada kita semua. Amin. Nah, untuk itu, yuk kita belajar ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus dan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab juga adik-adik. Dan walaupun mungkin berat, tetapi ketaatan yang kita pelajari tidak akan sia-sia untuk hidup kita. Amin. Oke? Oke. Untuk itu, sampai ketemu di minggu depan. Bye.
Oke adik-adik, tadi udah dengerin cerita kan bareng-bareng sama Kak Citra, Kak Liana, sama Kak Okta. Yuk sekarang kita semuanya ambil sikap yang cantik, sikap yang ganteng, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami tentang ketaatan Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak-anak yang mau mengikuti perintah Tuhan, perintah orang tua, guru, dan yang lain ya Bapa. Biar kami menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang disayang oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati orang tua kami, berkati mereka Tuhan, biar mereka selalu sehat, dan mereka Tuhan berkati dalam keuangan mereka. Tuhan juga memberkati sekolah kami, memberkati guru-guru kami, memberkati gereja kami, semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo teman-teman, jangan lupa